Bab 1663, Menghancurkan Formasi. Para penggarap alam luar memadatkan esensi dari kekuatan Joss Flames untuk menyehatkan seluruh tubuh mereka dan menjadi abadi. Namun, di alam batin, Joss Flames jarang terjadi dan telah menjadi masalah. Hal ini tidak hanya menghalangi orang untuk memasuki langkah ketiga, tetapi setelah mencapai langkah ketiga, jika esensi yang dikonsumsi terlalu banyak, akan sulit untuk pulih. Wang Lin tidak mengandalkan Joss Flames untuk mencapai langkah ketiga. Dia mengandalkan pemahamannya untuk menyelesaikan 3 esensi halusnya. Dia telah melahap untuk melengkapi esensi guntur dan apinya. Alhasil, dia tidak membutuhkan Joss Flames di langkah ketiga, dia hanya membutuhkan esensi yang sudah dibentuk orang lain. Melahap esensi dalam jumlah tak terbatas akan memulihkan budidayanya dan meningkatkannya. Demikian pula, tubuhnya tidak memiliki alam Joss Flames seperti kultivator Spirit Void normal. Tidak perlu menggabungkan alam Joss Flame dengan tubuhnya untuk mencapai kondisi kesempurnaan. Tubuh Wang Lin adalah anak dewa kuno, yang merupakan sesuatu yang melampaui kesempurnaan. Dengan kombinasi kekuatan dewa kuno dan kultivasinya, dia bisa membunuh para penggarap Arcane Void tahap awal di tahap pertengahan Spirit Void. Wang Lin bahkan berani melawan para penggarap Arcane Void tingkat menengah. Meskipun sulit menentukan pemenangnya, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Wang Lin. Jalur langkah ketiga yang diambil Wang Lin sangat berbeda dari jalur kultivator lainnya. Bahkan penguasa surgawi 7 warna menempuh jalan yang berbeda. Bahkan penguasa surgawi 7 warna memerlukan api Joss, hanya api Joss yang diserapnya yang tidak beracun. Bukan karena tidak ada seorang pun yang menempuh jalan Wang Lin, itu sangat sulit. Itu adalah jalan yang tiada taranya dengan kemungkinan yang tak terbatas. Jika dia ingin menjadi seorang kultivator Arcane Void, maka dia perlu mendapatkan beberapa esensi lagi dan menyelesaikannya. Ketika orang lain mencapai langkah ketiga, hampir mustahil untuk menyelesaikan esensi lainnya. Namun, itu sangat berbeda bagi Wang Lin. Dia masih bisa mendapatkan esensi ke-7, ke-8, ke-9, dan bahkan ke-10. Selain itu, karena dia tidak menyerap Joss Flames, esensinya tidak memiliki kelemahan fatal karena tidak mampu mencapai penyelesaian setelah menjadi kultivator langkah ketiga. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan esensi ke-7. Begitu dia mendapatkan esensi ke-7, dia akan mencapai tahap akhir dari Spirit Void. Jika esensi ke-8 muncul dan mencapai penyelesaian, dia bisa mencapai puncak Spirit Void. Dengan 9 esensi, dia bisa melangkah ke tahap Arcane Void. Kemudian ke-9-nya akan menyatu kembali menjadi satu. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan kekayaan untuk menggabungkan semua esensinya dan mengubahnya menjadi kekuatan yang disebut kekuatan kekosongan di benua astral abadi, dia bisa menghadapi bencana di langkah ketiga. Begitu dia selamat dari bencana ini, dia akan menjadi Void Tribulan Exalt. Perbedaan antara Void Tribulan dan Arcane Void adalah bencana hidup dan mati. Sukses berarti hidup dan kekalahan berarti kematian. Selama berabad-abad, tidak ada pengecualian, dan itu adalah celah yang harus dihadapi setiap orang. Bencana ini disebut sebagai Arcane Tribulan. Itu dibagi menjadi 9 tahap, dan setelah selamat dari ke-9 tahap, seseorang dapat berhasil melangkah ke tahap Void Tribulan. Bahkan seseorang sekuat Sovereign hanya melewati 3 Arcane Tribulan dan tidak memiliki keberanian untuk menanggung yang keempat.
Dao Master Blue Dream bahkan belum melewati yang pertama dan tetap berada di puncak Arcane Void. Dia tidak takut mati, tapi dia masih memiliki hal-hal yang belum dia selesaikan, dan dia tidak bisa menghadapi penyesalan atas kegagalan. Selama puluhan ribu tahun, banyak orang berbakat telah lahir di alam batinda. Luar. Beberapa dari mereka telah mencapai langkah ketiga, namun hingga hari ini, hanya satu orang yang telah melewati 8 Arcane Tribulan dengan identitas sebagai penggarap gua. Hanya satu kali lagi dan dia bisa dianggap sebagai yang mulia. Dia adalah hantu tua San. Saat itu, dia gagal dalam Arcane Tribulan kelima dan seharusnya mati. Penguasa mengetahui hal ini. Namun, apa yang penguasa tidak ketahui adalah bahwa hantu tua San telah memperoleh kekayaan surgawi yang luar biasa. Kekayaan surgawi ini menyebabkan budidayanya meletus, dan dia telah bertahan sampai ke Arcane Tribulan ke-8 dan berhenti sebelum yang ke-9. Mereka yang mencapai tahap Void Tribulan di benua astral abadi dianggap yang mulia. Ini adalah tingkat kultivasi di puncak langkah ketiga, dan jika Anda dapat mengambil langkah maju yang legendaris itu, Anda akan menginjak-injak surga. Penguasa surgawi 7 warna adalah yang mulia Tribulan kekosongan, hanya saja tingkat budidayanya bukanlah Tribulan kekosongan puncak, melainkan Tribulan kekosongan tahap tengah. Meskipun dia baru berada di tahap pertengahan, hal itu memungkinkan dia untuk mendapatkan ketenaran di benua astral abadi dan memulai sektenya sendiri. Dia membentuk 7 Dao Sekte. Wang Lin tidak mengetahui semua ini, dan saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat ini, dia membuka matanya dan berdiri, memandang ke bintang-bintang. Dia tidak tinggi, tapi aura yang dia keluarkan terasa seperti dia bisa menopang langit. Punggungnya mengarah ke alam batin, dan dia memberikan rasa aman seperti berkah kuno. 1. Matanya dipenuhi ketenangan, dan dia berjalan ke depan. Dengan langkah ini, dia mendarat di formasi penyegel realem yang sekarat. Formasi itu bergetar dan menampakkan cahaya yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke bawah. Dengan keras, seluruh formasi realem siling bergetar dan struktur besar seperti jaring muncul. Formasi itu menampakkan dirinya di seluruh alam batin. Bahkan puluhan ribu pembudidaya yang pulih di Alheaven membuka mata mereka dan melihat formasi penyegel alam. Kekuatan langkah ini menyebabkan formasi muncul sepenuhnya. Hanya dengan membuatnya terungkap, Wang Lin bisa membiarkan formasi sekarat menyelesaikan sisa hidupnya. Anda telah menyegel alam dalam dan luar selama bertahun-tahun. Kamu telah mencegah invasi alam luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan penjaga alam batin, karena itu, aku akan tunduk padamu. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada formasi penyegel realem. Tetapi demikian pula, karena keberadaanmu, jarang ada kultivator langkah ketiga di alam batinku. Akibatnya, keseimbangan kekuatan antara alam batin dan alam luar menjadi tidak proporsional. Kehadiranmu menjebak dan menyegel alam batinku. Wang Lin mengangkat tangannya dan tanpa ampun menekannya. Cetak karma muncul saat telapak tangan Wang Lin jatuh. Kemudian jari-jarinya mengepal dan dia menariknya keluar. Karma, keluarkan rohnya. Wang Lin meraung. Saat tangan kanannya ditarik ke belakang, formasi itu bergetar hebat. Sambaran guntur diekstraksi dari formasi. Itu adalah tombak ilusi yang dibentuk oleh guntur. Tombak ini berisi guntur tak berujung dan merupakan harta suci klan Guntur Pencar.
Wang Lin meremas dan tombak petir itu roboh. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan menerangi ruang di sekitarnya. Sejak tombak petir pertama kali digabungkan ke dalam formasi, ini adalah pertama kalinya tombak itu diekstraksi dan dihancurkan. Mulai sekarang, roh ini tidak lagi ada di dalam formasi. Ketika tombaknya runtuh, formasi mulai bergetar dan retakan halus muncul di sana. Aku tidak tahu siapa yang menciptakanmu, tapi kamu sekarat hari ini, jadi lenyaplah. Saya, Wang Lin, akan membentuk formasi lain. Formasi ini akan lahir hanya untuk alam batin saya, akan ada hanya untuk alam batin saya, dan akan sepenuhnya menjadi milik alam B. Atin saya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membanting formasi sebanyak 6 kali. 6 gemuruh, 6 karma, dan 6 tangan terkepal. Formasi mulai segera runtuh secara nyata. Jaring tak berujung mulai bergemuruh dan pecah. Lampu merah darah muncul di hadapan Wang Lin, dan seluruh formasi tampak mengeluarkan cahaya darah. Raungan menyakitkan yang sepertinya bisa membuat dunia runtuh bergema. Gada meteor 9 kepala tiba-tiba muncul sambil melolong. Gada itu bergetar dan darah hitam menetes dari kepalanya. Namun, setelah meninggalkan formasi itu runtuh dan menghilang di hadapan Wang Lin. Setelah meteor hammer, gelombang panas melonjak dan ketapel api besar muncul. Penggarap alam dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya telah mati karenanya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penggarap alam dalam. Pada saat ini, ketapelnya ditarik keluar dan dengan cepat terkoyak menjadi kabut. Kemudian dengan cepat menghilang. Setelah ketapel, cahaya keemasan bersinar dan sebilah pedang emas muncul. Setelah cahaya keemasan, itu adalah cahaya ungu yang mengerikan. Cambuk raksasa berwarna ungu muncul. Itu ditutupi rune dan dipelintir seperti ular piton. Setelah cambuk, formasi bergetar, aura kuno muncul. Sebuah tongkat serigala raksasa muncul, dan ditutupi duri. Ada juga hantu gelisah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, menunjukkan betapa banyak hantu yang telah dibunuhnya sebelumnya. Namun, begitu roh formasi ini muncul, semuanya meledak. Mereka menghilang selamanya dari dunia ini, menghilang dari formasi penyegel alam. Apa yang dihancurkan bersama mereka adalah roh formasi lain yang belum terbentuk dan masih berupa kabut. Saat muncul, ia runtuh. Sekarang 7 dari 9 roh formasi telah dihancurkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat formasi penyegel alam yang telah kehilangan 6 roh formasi. Ini memulai keruntuhan yang tidak dapat diubah, menyebabkan guntur bergemuruh. Itu mulai runtuh di seluruh alam batin. Semua penggarap alam batin dapat melihat formasi penyegel alam runtuh lapis demi lapis. Tidak ada lagi halangan antara alam dalam dan luar. Roh formasi ke-8, harta suci klan kuno saya, kapak pemisah surga. Akankah kamu kembali ke tanganku atau dihancurkan bersama formasi ini? Aku akan memberimu pilihan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Semangat formasi ke-8 muncul. Kekuatan roh ini melampaui 7 kekuatan sebelumnya. Roh ini adalah harta suci para dewa kuno, kapak pemisah surga. Saat gemuruh bergema dan formasi runtuh, bayangan kapak raksasa yang membawa aura dewa kuno yang padat perlahan terbang keluar. 1. Mantra yang dimiliki sarung tangan kuno miliknya. Bab 1664, Era Baru. Saat kapak muncul, aura dewa kuno meluncur seperti gelombang laut.
Aura ini menyebabkan formasi penyegel alam bergetar lebih hebat. Gemuruh yang menggelegar bergema di telinga seseorang dan terus berlanjut. Jika Anda memejamkan mata, Anda akan merasakan pembantaian tak berujung yang dihadapi kapak selama bertahun-tahun keberadaannya. Banyak nyawa telah diakhiri oleh kapak ini. Saat kapak itu muncul, Wang Lin berdiri di depannya. Dia melihat jiwa-jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keluhan mengelilingi kapak, mengeluarkan lolongan hantu. Dari kejauhan tampak seperti banyak gundukan. Sepertinya kapak itu membawa jiwa-jiwa kematian dan keluar dari dunia bawah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah muncul, ia tidak menghilang seperti 7 roh lainnya. Itu melayang di sana dan menjadi lebih padat. Seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan sedang membuat pilihan. Apakah ia akan memilih untuk mengakui Wang Lin sebagai tuannya, atau menghancurkan dirinya sendiri? Waktu perlahan berlalu. Gemuruh formasi penyegel realem menjadi lebih keras. Setelah 15 menit, Wang Lin mengerutkan kening, melihat kapaknya tetap tidak bergerak. Karena kamu tidak mau mengikutiku, maka lenyaplah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan Heaven Splitting Axe. Formasi itu runtuh lebih cepat dan kapaknya bergetar, dan tubuh raksasanya terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, kapak pemisah surga sepertinya melepaskan diri dari formasi penyegel alam. Ini melolong membelah surga saat menebang Wang Lin. Harta karun dewa kuno kerajaan berani menyakitiku. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Tubuhnya langsung membengkak hingga setinggi lebih dari 10.000 kaki, berubah menjadi tubuh dewa kuno. Tubuh puluhan ribu kaki ini seperti raksasa yang berdiri di formasi penyegel alam. Kapak itu mendekat dan Wang Lin meninjunya. Gemuruh yang menggelegar menyebar dengan sangat cepat dan ruang angkasa itu sendiri bergetar. Formasi penyegel alam semakin hancur dan runtuh. Kapak pemisah surga tidak bisa ditebang dan dipukul mundur oleh kekuatan pukulan Wang Lin. Namun, itu juga tidak mudah bagi Wang Lin, dia terlempar ke belakang ribuan kaki. Luka dalam yang mencapai tulangnya muncul di tinjunya, dan bahkan tulangnya pun retak. Kapak pemisah surga sangat kuat. Saat mundur, mata Wang Lin bersinar, dan saat tangan kanannya pulih, dia mengulurkan tangan. Cahaya darah yang mengerikan muncul bersamaan dengan pedang darah. Dia melambaikan tangannya dan pedang darah itu melebar hingga 1000 kaki. Cahaya darah sangat menyilaukan. Memegang pedang darah, Wang Lin menyerang ke depan. Dia mengangkat pedang darah tinggi-tinggi dan menebasnya. Sinar energi pedang yang mengerikan melesat ke arah kapak pemecah surga. Keduanya adalah harta karun yang tak terkalahkan, dan bertabrakan berkali-kali, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Pedang dan kapak terus bertabrakan, tapi kapaknya masih sedikit lebih rendah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mengendalikannya dan bergerak berdasarkan roh harta karun. Itu didorong kembali. Tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kapak dan cahaya dari kapak menjadi tidak stabil. Pedang Wang Lin jatuh dan dia meraung, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengenaliku sebagai pemilikmu." Terdengar suara gemuruh saat kapak itu dirobohkan. Terjadi ledakan dan membuka celah besar di angkasa. Pedang darah di tangan Wang Lin menghilang, dan di saat yang sama, dia melangkah maju. Saat kapak terbang menuju celah dan kekuatan dewa kuno yang mengerikan menyebar, Wang Lin meraih gagang kapak. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun bertahan, dan tidak peduli seberapa keras kapak pemisah surga berjuang,
ia tidak dapat melarikan diri. Namun, pada saat ini, bayangan dewa kuno muncul di kepala kapak dan sepertinya mengeluarkan suara gemuruh. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia bergegas seperti embusan angin ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya. Bayangan itu tingginya puluhan ribu kaki dan berbentuk seperti kerucut, dia lebih besar di bagian atas tubuhnya. Itu seperti asap yang mengembang berkali-kali lipat saat terbang. Bayangan ini adalah roh harta karun dari kapak pemisah surga. Itu bergegas menuju Wang Lin sambil melolong. Tubuh 10.000 kaki Wang Lin seperti remaja di hadapan pria di masa jayanya. Rasanya Wang Lin tidak punya kesempatan untuk menolak. Namun, Wang Lin menatap mata bayangan yang berlari ke arahnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kamu berani. Saya adalah dewa kerajaan kuno dan saya memiliki warisan dewa kuno. Anda ingin melahap saya. Kamu sedang mendekati kematian. Di belakang Wang Lin, kepala kuno raksasa muncul dan meraung bersamanya. Seolah-olah badai melanda dari kehampaan dan mendarat di bayangan kapak pemisah surga. Bayangan itu menjerit ketakutan dan dengan cepat mundur. Tubuhnya terkoyak tetapi dengan cepat terbentuk kembali. Setelah direformasi, tubuhnya gemetar dan berjuang untuk membungkuk pada Wang Lin. Kemudian dia dengan cepat kembali ke Heaven Splitting Axe dan menghilang. Kapak pemisah surga tidak lagi meronta dan perlahan menjadi tenang. Wang Lin meraih kapak, menggigit ujung lidahnya, dan memuntahkan darah. Tanda berwarna darah mendarat di kapak dan menyatu dengannya. Kapak pemisah surga telah menyerah. Kali ini, dia menekan kapak itu dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, dia kurang memiliki tingkat kultivasi dan membutuhkan bantuan dari penguasa alam tertutup sebelumnya untuk mengendalikan kapak ini. Berbekal kapak raksasa, rambut putihnya berkibar. Saat ini, Wang Lin tidak berbeda dengan patungnya di planet Susaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan Heaven Splitting Axe berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang ke dalam bintang dewa kuno ini. Wang Lin menatap formasi penyegel realem yang runtuh dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Roh terakhir ini adalah yang paling kuat, dan penguasa alam tertutup sebelumnya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam roh ini untuk mengendalikan formasi. Namun, ketika celah itu muncul dan semua hal lainnya terjadi, jiwa penguasa alam tertutup telah mati. Hal ini juga menyebabkan semangat terakhir kehilangan vitalitasnya. Hal ini terkait dengan alasan mengapa formasi tersebut sekarat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk telapak tangan. Wang Lin menggunakan cetak karma. Telapak tangannya turun dan mengepal. Formasi penyegel realem yang runtuh mengeluarkan suara keras seolah-olah sedang berjuang untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Saat bergetar, batu giok yang rusak diekstraksi. Giok ini memiliki celah yang dalam dan berisi lebih dari 10 retakan. Salah satunya jelas diciptakan sekitar 100 tahun yang lalu. Ia tidak memiliki aura kuno yang dimiliki retakan lainnya. Meskipun ada banyak celah pada batu gioknya, orang masih bisa melihat kata terukir di permukaannya. Kata ini sederhana, yaitu kata surgawi. Surgawi. Saat batu giok diekstraksi oleh cetak karma Wang Lin, formasi penyegel alam memulai keruntuhan terakhirnya. Lapisan jaring yang mengelilingi 4 sistem bintang utama runtuh. Keruntuhan ini sudah menyeluruh, mutlak, dan tidak dapat diubah. Saat runtuh, para penggarap yang tersisa di 4 sistem bintang utama semuanya terkejut.
Sistem bintang itu sendiri tampak berputar dan formasi penyegel alam yang telah menjebak alam batin selama puluhan ribu tahun hancur. Di Laut Awan, Mo Bingmei, wanita berbaju pink, dan Si Feng berkumpul. Mereka berhenti terbang ketika melihat sistem bintang di sekitar mereka. Mereka masih jauh dari Wang Lin. Namun, ketika formasi penyegel realem runtuh, mereka tidak bisa bergerak maju, jadi mereka berkumpul bersama. Mereka menyaksikan jaring raksasa di bawah mereka pecah, dan guncangan yang ditimbulkannya menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Wang Lin memandangi batu giok itu, dan setelah merenung sedikit, dia melambaikan tangan kanannya. Dengan itu, batu giok itu benar-benar terbang keluar dari formasi penyegel alam. Saat ia terbang, ia seperti pohon tanpa akar atau ikan yang keluar dari air. Itu tersebar menjadi debu. Saat batu giok itu hancur, formasi penyegel alam tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, Brilliant Void tidak lagi memiliki formasi penyegel realem di sekitarnya. Sungai yang dipanggil benar-benar terekspos ke alam luar. Pada saat ini, Alhaven dan Cloud Sea benar-benar gratis. Setelah puluhan ribu tahun, penghalang antara alam dalam dan alam luar telah lenyap, menjadi satu lagi. Formasi penyegel alam yang sepertinya telah ada selamanya dan diingat dari generasi ke generasi telah runtuh dan lenyap. Tanpa formasi penyegel alam, kekuatan misterius yang menghentikan alam batin berkumpul Joss Flame menghilang. Pada saat ini di Alhaven, semua kultivator langkah ketiga memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Bahkan King Lin pun tidak terkecuali. Wang Lin telah menghancurkan formasi penyegel realem. Selama berabad-abad, dialah orang pertama yang melakukan hal ini. Orang pertama yang memiliki keberanian untuk menghancurkan formasi penyegel alam setelah membantai para penggarap alam luar yang menyerang. Namanya ditakdirkan untuk diwariskan selama puluhan ribu tahun di dunia kultivasi ini karena dia adalah penguasa alam tertutup. Bukan penguasa alam tertutup dari 7 Dao Sekte, bukan penguasa alam tertutup di bawah komando penguasa surgawi 7 warna, namun penguasa alam tertutup dari para penggarap alam batin. Dia akan membawa para penggarap alam batin keluar dari gua ini dan mengejutkan benua astral abadi. Bab 1665, Membangun. Formasi yang dihancurkan bukan berarti semuanya telah berakhir. Menciptakan formasi baru milik Wang Lin dan alam batin adalah awal yang baru. Ini adalah langkah pertama menuju rencana Wang Lin untuk membunuh penguasa surgawi. Formasi penyegel alam runtuh dan aura dari sistem bintang kuno masuk, menyelimuti alam batin. Aura ini asing tetapi pada saat yang sama familiar. Pada awalnya, sebelum formasi penyegel alam muncul, alam dalam dan luar adalah satu. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah menghirup aura ini dan banyak sekali pembudidaya yang telah mengembangkan aura ini. Beberapa penggarap langkah ketiga telah meminjam aura ini untuk menciptakan alam Joss Flame mereka sendiri untuk mengumpulkan Joss Flames guna membantu diri mereka sendiri berkultivasi. Namun, setelah formasi penyegel alam dibentuk, semua api Joss diekstraksi dari alam batin hingga tidak ada lagi yang tersisa. Hal ini menciptakan lingkaran setan selama puluhan ribu tahun hingga alam batin tidak bisa dibandingkan dengan alam luar sama sekali. Namun, hari ini, aura yang telah lama hilang kembali ke alam batin, seperti anak pengembara yang dikurung di luar rumahnya. Suatu hari, pintu akan terbuka dan anak itu akan kembali. Aura asing namun familiar mengelilingi 4 sistem bintang utama.
Jika Anda mengatakan aura ini merevitalisasi segalanya, itu berlebihan. Namun, keberadaannya memungkinkan para penggarap alam batin yang baru saja memenangkan kemenangan tragis merasakan harapan. Lapisan jaring formasi terus hancur hingga hilang sama sekali. Selama jam-jam ini, suara gemuruh bergema di angkasa. Saat formasi runtuh, suara masuk ke sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan pikiran para penggarap alam luar bergetar. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan beberapa kultivator langkah ketiga terbang keluar dan melihat ke arah alam batin. Mereka mungkin tidak dapat melihat dari mana mereka berada, tetapi mereka dengan jelas merasakan aura sistem bintang kuno mengalir deras seolah-olah akan memenuhi alam batin. Tidak diketahui siapa yang terbang karena terkejut, tetapi lebih banyak kultivator alam luar yang terbang dari seluruh sistem bintang kuno menuju alam dalam. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada alam batin setelah formasi penyegel alam runtuh. Wang Lin berdiri di antara bintang-bintang dan dengan tenang melihat formasi penyegel realem yang telah menghilang. Dia merasakan aura sistem bintang kuno, dan matanya bersinar terang. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dia mengeluarkan suara yang bergema di keempat sistem bintang utama di alam batin. Suara ini seperti guntur abadi, tetapi setiap orang yang mendengarnya dapat dengan jelas mendengar kata-katanya. Hari ini, saya menghancurkan formasi penyegel realem dan akan membuat yang lain. Formasi ini tidak akan memiliki nama. Saat kata-kata Wang Lin menyebar, dia melambaikan tangannya. Roda tiga esensi raksasa itu terbang dan berdiri di hadapannya. Suara mendengung bergema dan roda raksasa itu mulai membesar dan menyebar ke segala arah. Berubah dari lebih dari 10.000 kaki menjadi jutaan, puluhan juta, hingga tak ada habisnya. Itu akan menggantikan formasi penyegel realem dan menjadi formasi baru. Saat itu menyebar, suara gemuruh bergema. Saat terus menyebar, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menunjuk ke kekosongan di atas. Semua harta karun yang dihancurkan dalam 100 tahun ini dan semua roh harta karun yang hilang dalam perang sebelumnya, hari ini, saya, Wang Lin, memanggil roh Anda untuk datang dari kehampaan dan memasuki formasi saya untuk menjadi abadi. Wang Lin, suara itu mengandung kekuatan esensi serta pemahaman seumur hidupnya. Pada saat ini, riak tak terlihat menyebar bersamanya sebagai pusat melalui Cloud Sea, Alhaven, Brilliant Void, dan Summon River. Saat suaranya bergema setelah riak itu berlalu, bayangan warna-warni muncul entah dari mana. Bayangan ini adalah pedang, bilah, dan berbagai harta karun. Semua harta karun ini telah rusak. Mereka telah hancur dan hilang, tetapi mereka memiliki semangat. Roh-roh ini mendengar janji keabadian Wang Lin dan semuanya muncul. Setelah merenung sebentar, mereka semua terbang menuju roda tiga esensi. Ketika mereka menyatu dengannya, mereka menyebabkan roda yang mengembang itu mengeluarkan rasa keagungan yang kuat. Setelah jutaan roh harta karun menyatu dengannya, roda itu mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Tuan dari semua roh harta karun itu telah mati dan roh-roh itu seharusnya menghilang. Namun, ada siklus reinkarnasi di dunia ini, dan roh harta karun itu telah keluar dari siklus reinkarnasi. Roh harta karun muncul dari mana-mana dalam 4 sistem bintang utama dan menyatu ke dalam roda. Saat mereka menyatu, roda yang berputar cepat memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa. Semua planet budidaya tak bersalah yang runtuh selama pertempuran ini,
Kalian semua memiliki jiwa dan kalian semua memiliki cara hidup yang aneh. Namun, selama jutaan tahun, banyak dari kalian yang telah hancur. Hari ini, aku memanggil kalian semua untuk memasuki formasiku dan menjadi abadi. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan saat dia berbicara dengan lembut. Saat kata-katanya bergema, bayangan planet yang tak terhitung jumlahnya muncul di 4 sistem bintang utama yang kosong. Ada banyak planet budidaya, mereka telah lama dihancurkan, tetapi jiwa mereka tidak mau menghilang. Ketika Wang Lin menyuarakan janjinya akan kehidupan kekal, mereka semua muncul. Saat jiwa-jiwa planet muncul, setiap debu, setiap meteorit, dan setiap bagian benua yang rusak bergetar. Raungan bergema di keempat sistem bintang utama. Partikel debu, meteorit, dan benua pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang bersama jiwa planet menuju roda esensi yang berputar. Saat mereka terus berintegrasi, roda esensi memperoleh bentuk fisik dan meletus dengan tekanan yang melampaui dunia ini. Wang Lin melambaikan tangannya dan rodanya terus mengembang. Itu akhirnya menyelubungi segel Cloud dan menyebar ke Alheaven. Itu sepenuhnya menutupi Sungai Panggil dan kekosongan cemerlang. Para penggarap realem batin semua bersemangat ketika mereka melihat formasi roda yang menggantikan formasi penyegel realem yang runtuh. Suasana hati mereka adalah sesuatu yang jarang dialami dalam hidup mereka. Dalam sekejap mata, formasi baru muncul, menghalangi keluarnya alam luar, tetapi itu tidak menghentikan aura alam luar untuk masuk. Formasi ini adalah sebuah roda yang ukurannya tidak ada habisnya. Itu akan bertahan lebih lama dari formasi penyegel alam, dan kemunculannya membentuk era baru. Para penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya yang mati di alam batin saya. Kalian semua telah membunuh tak terhitung jumlahnya, dan meskipun kalian semua mati, kalian tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi. Anda semua harus menebus dosa-dosa Anda. Hari ini, aku, Wang Lin, akan mengumpulkan pecahan jiwamu dan menjadikanmu budak untuk mendorong rodaku, untuk bekerja selamanya dan tidak pernah bebas. Mata Wang Lin terbuka dan tangannya membentuk segel sebelum menekan kekosongan. Dengan ini, badai terjadi di alam batin. Badai ini dibentuk oleh mantra dan jiwa Wang Lin. Raungan hening yang hanya bisa dirasakan oleh Wang Lin bergema di seluruh sistem bintang 4 alam batin. Fragmen jiwa yang terdistorsi muncul di antara bintang-bintang. Mereka semua memiliki ekspresi garang dan berjuang. Namun, mereka segera menjerit ketakutan saat badai jiwa Wang Lin mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka ke dalam roda. Beberapa dari fragmen jiwa ini telah mati selama 100 tahun terakhir, namun lebih banyak lagi adalah orang-orang yang telah meninggal selama perang sebelumnya melawan alam luar. Badai mengamuk dan menyapu Mu Bingmei dan teman-temannya. Ia menyapu Cloud Sea, memenuhi Alheaven, lalu melewati Sungai Panggil sebelum melintasi Brilliant Void dan kembali. Fragmen jiwa yang berduka semuanya meraung ketakutan saat mereka ditangkap dan disegel ke dalam roda. Khususnya, di medan pertempuran pertama di Laut Awan, terdapat lebih dari 100.000 fragmen jiwa. Semuanya disegel ke dalam roda. Juga, di Alheaven, ada ratusan ribu pecahan jiwa. Raungan senyap bergema, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari hukuman. Fragmen jiwa ini tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi dan tidak dapat dilahirkan kembali, mereka sudah mati. Fragmen jiwa adalah kebencian yang tercipta setelah kematian. Tanpa sesuatu yang dapat mengumpulkan mereka semua,
mereka akan tetap tidak terlihat. Biasanya makhluk yang menyerap aura ini akan menjadi sangat kejam. Kebencian mempunyai pengaruh yang besar terhadap para kultivator, terutama pada para kultivator dengan kultivasi yang lemah. Yang disebut jiwa mereka semuanya berasal dari pecahan jiwa ini. Ketika semua fragmen jiwa dari semua penggarap alam luar yang mati dari semua perang yang terjadi berkumpul dalam formasi roda, maka jiwa-jiwa mulai muncul di sekitar roda. Lengan mereka mendorong roda besar itu dan, dengan jutaan pecahan jiwa, roda itu mulai berputar. Setiap belokan akan menyebabkan pecahan jiwa ini mengeluarkan raungan menyakitkan seolah menghancurkannya. Namun, semakin banyak rasa sakit yang mereka rasakan, semakin keras mereka mendorong. Siklus ini akan berlangsung selamanya. Alam batin, semua senior yang tewas dalam perang sebelumnya, dan sesama kultivator. Hari ini, saya, Wang Lin, mengganggu jiwa istirahat Anda untuk membangunkan Anda. Apakah Anda semua bersedia menjadi roh formasi abadi formasi ini? Menjadi jiwa yang akan dipuja oleh generasi-generasi penggarap alam batin saya. Jika kalian semua bersedia, aku meminta kalian semua untuk datang. Wang Lin menggenggam tangannya ke arah bintang-bintang. Bab 1666. Peringatan. Busur ini menyapu sistem bintang gelap seperti angin. Saat angin bertiup, jiwa-jiwa yang tertidur di sistem bintang 4 itu sepertinya terbangun dari kehampaan. Apakah mereka mati dalam kemuliaan, kebanggaan, ketidakberdayaan, atau kelangsungan hidup? Mereka semua muncul setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Rasa duka menyebar dari mana saja di 4 sistem bintang utama. Kesedihan ini datang dari jiwa-jiwa itu. Meskipun mereka telah mati, jiwa mereka masih tetap ada saat mereka diam-diam menyaksikan alam batin. Selama berabad-abad, mereka tidak pernah memasuki siklus reinkarnasi. Mereka tidak mau memasuki siklus reinkarnasi, dan mereka tidak mampu melakukannya. Mereka hanya bisa berubah menjadi jiwa yang penuh kebencian dan menyaksikan dalam kesedihan. Mereka sedang menunggu hari di mana semua penggarap alam luar meninggal. Mereka sedang menunggu hari ketika formasi penyegel realem akan runtuh. Mereka ingin melihat apakah perang yang tak berkesudahan ini akan berakhir. Saat Wang Lin membungkuk, dia tidak melihat ke atas tetapi mempertahankan postur tubuhnya. Kepalanya menunduk, menutupi kesedihan di matanya. Jiwa ilusi muncul dari sistem bintang. Yang pertama muncul adalah para penggarap kuno yang hidup sebelum ada alam dalam atau alam luar. Mereka adalah generasi pertama yang hidup di alam surgawi kuno. Mereka telah menerima ajaran alam surgawi kuno. Mereka adalah gelombang pertama kehidupan di dalam gua. Pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti orang biadab, namun aura yang keluar dari tubuh mereka dipenuhi dengan pemahaman tentang dunia. Ketika formasi penyegel alam muncul, mereka bingung dan takut. Mereka semua mencoba untuk keluar dari formasi penyegel realem, tetapi mereka semua mati. Pada saat ini, setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa mereka dipanggil oleh Wang Lin. Mereka muncul di 4 sistem bintang utama dan diam-diam memandang Wang Lin, yang berada di Laut Awan. Apa yang muncul setelah mereka adalah para penggarap yang ada sebelum 4 alam surgawi dihancurkan, para dewa dari 4 alam surgawi itu. Meskipun mereka bukanlah makhluk surgawi sejati dari benua astral abadi, dalam hati Wang Lin, mereka adalah makhluk surgawi sejati. Tak terhitung dari mereka yang mati saat mencoba meninggalkan formasi penyegel alam. Selama banyak invasi ke alam luar,
banyak yang tewas. Meskipun Wang Lin menundukkan kepalanya, dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang sedih itu. Dia ingat dengan jelas saat pertama kali melihat patung klan Guntur Sebar saat pertama kali dia pergi ke alam 7 warna. Dia melihat ke dalam ingatan patung itu dan melihat semua makhluk surgawi bergegas ke formasi penyegel alam, tetapi mereka semua mati satu persatu. Hari ini, jiwa-jiwa surgawi yang telah mati ini dipanggil untuk pertama kalinya dari kehampaan sejak mereka meninggal. Setelah para dewa datanglah para penggarap zaman ini. Mereka adalah kultivator yang tewas dalam perang 100 tahun ini. Wang Lin tahu banyak tentang mereka, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Namun, jiwa tak berujung yang muncul telah mati demi alam batin. Kematian mereka perlu dikenang oleh keturunan di masa depan. Selama berabad-abad, terlalu banyak kultivator dan makhluk hidup yang mati selama peperangan antara alam dalam dan alam luar. Tidak ada seorang pun yang pernah membangun tugu peringatan untuk para penggarap yang telah meninggal ini, tidak pada zaman kuno atau pada zaman surgawi. Baru sekarang Wang Lin memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang tewas dalam pertempuran. Apakah kalian semua bersedia menjadi roh abadi formasi ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jiwa-jiwa itu. Dia berbicara dengan lantang kepada semua jiwa itu. Saat Wang Lin berbicara, jiwa tak berujung di alam batin menjadi terdistorsi dan berubah menjadi aura tak terlihat yang terbang menuju Wang Lin. Orang pertama yang mencapai Wang Lin adalah seorang kultivator kuno. Ekspresinya tidak jelas dan jiwanya suram. Dia muncul 1000 kaki dari Wang Lin dan menatapnya tajam. Wang Lin mempertahankan posisi membungkuk. Jiwa itu menggenggam tangannya pada Wang Lin. Setelah dia menggenggam tangannya, dia menyerbu ke dalam roda raksasa dan rela menjadi salah satu roh formasi. Di belakangnya, jiwa-jiwa yang telah mati pada zaman kuno semuanya datang. Mereka semua menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dari jarak 1000 kaki dan memasuki formasi roda tanpa ragu-ragu. Meski mereka masih menyimpan kebencian atas kematian mereka, saat mereka menggenggam tangan, tidak ada penyesalan karena mereka rela berintegrasi dengan formasi roda. Mereka telah mati demi alam batin, dan bahkan setelah kematian, mereka telah menawarkan jiwa mereka untuk alam batin. Mereka adalah pahlawan dalam hidup dan jiwa heroik dalam kematian. 1, 2, 10.000, 20.000, 100.000, ratusan ribu. Semua penggarap kuno yang telah meninggal muncul dan menggenggam tangan mereka di Wang Lin. Mereka datang sendiri-sendiri, dalam kelompok kecil, ratusan, atau puluhan ribu. Mereka semua menyatu dengan formasi setelah berpegangan tangan. Di belakang mereka ada para dewa dari 4 alam surgawi. Mereka berasal dari alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir, tetapi darah yang mengalir melalui mereka masih berasal dari alam batin. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jiwa mereka masih merupakan jiwa dari alam batin. Mereka dilahirkan sebagai orang-orang di alam batin dan mati sebagai jiwa-jiwa di alam batin. Mereka secara bertahap muncul di hadapan Wang Lin. Seperti para martir sebelum mereka menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan menyatu dengan formasi. Adegan ini memicu gelombang di benak banyak orang yang melihat ini. Wang Lin mempertahankan busurnya. Setelah jiwa-jiwa surgawi itu datanglah rekan-rekan kultivator yang telah tewas dalam perang 100 tahun ini. Banyak wajah familiar dan asing muncul.
Mereka semua membungkuk pada Wang Lin dan kemudian bergegas ke formasi tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka pernah menjadi musuh Wang Lin, dan beberapa memiliki hubungan dengan Wang Lin, tetapi pada saat ini, mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menjaga alam batin. Aura kesedihan memenuhi sistem bintang. Para penggarap alam luar yang bergegas mendekat semuanya ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Di Alheaven, di 19 planet yang tersisa, semua penggarap berdiri dan membungkuk ke arah bintang-bintang tanpa ada yang memimpin mereka. Master South Cloud, Situnan, Master Hong San, King Lin, dan yang lainnya semuanya berdiri tanpa kecuali. Mereka memandang langit dengan kesedihan dan rasa hormat. Tidak hanya mereka, tetapi di sistem 3 bintang lainnya, beberapa kelompok pembudidaya alam batin yang tersisa semuanya melihat ke atas. Kenangan perang melintas di depan mata mereka dan mereka membungkuk ke arah bintang-bintang. Ada juga 3 wanita yang berkumpul di Cloud Sea dan masih agak jauh dari Wang Lin. Mata mereka dipenuhi kesedihan saat mereka membungkuk pada bayangan yang lewat. Juga pada saat ini, di Brilliant Void, di sistem bintang yang kosong, Old Ghost Sun mengungkapkan ekspresi muram yang langka. Dia berdiri di sana memandangi jiwa-jiwa yang melayang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Kai, Li Dong, Chang Yi, apakah kalian semua di sini? Kalian semua sudah lama mati dan hanya aku yang masih hidup sekarang. Pada saat itu, kami berspekulasi mengapa alam dalam dan luar bertarung. Aku tidak berpikir aku akan melakukannya. Suatu hari nanti akan menjadi sumber perang yang sangat aku benci. Kami bersumpah bersama untuk mengubah semua ini, untuk menghancurkan formasi penyegel alam dan membiarkan alam batin keluar. Namun, mereka tidak tahu apa yang kutemukan dari asal-usul surgawi. Saya menemukan rahasia yang mengejutkan. Kesedihan muncul di dalam Old Ghost Sun. Meskipun dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di dalam gua, dia tetaplah seorang manusia, kehidupan yang lahir di dalam gua. Dia bukannya tanpa emosi. Saat Wang Lin memanggil jiwa-jiwa itu, hatinya merasakan sakit yang menyengat. Dia tercengang, dan kebingungan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, dia membungkuk pada jiwa-jiwa itu. Namun, saat dia membungkuk, ekspresinya menjadi berubah dan menyakitkan. Seolah-olah sebuah kekuatan telah meletus dari tubuhnya, mencegahnya untuk tunduk pada semut alam rendah ini. Aku bisa membantumu, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk tunduk pada jiwa-jiwa yang membuatku merasa bersalah ini. Hantu tua Zan mengatupkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Dia mengabaikan kekuatan yang mencoba menghentikannya dan menyelesaikan busurnya. Pada saat yang sama, di Sungai Panggil, di atas meteorit yang bahkan Wang Lin sadari dengan akal sehatnya, Sang Maha melihat perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang. Dia memperhatikan jiwa-jiwa yang dipanggil dari bintang-bintang dan merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia keluar dari meteorit itu dan berdiri di sana, memandangi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus menjadi orang pertama yang membangkitkan ingatan saya, namun, saya masih seorang kultivator alam batin, kalian semua berhak mendapatkan penghormatan dari orang tua ini. Sang Maha melihat menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya sambil membungkuk pada bintang-bintang. Juga di sungai yang dipanggil, ada seseorang yang bahkan tidak diperhatikan oleh Olsir. Ini adalah pemuda yang berasal dari pembalasan ilahi Wang Lin, dari celah menuju alam surgawi kuno. Dia sedang duduk dan tubuhnya buram,
tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Saat ini, dia membuka matanya dan ada kilatan cahaya keemasan di tatapannya. Kemudian rasa jijik muncul di matanya. Apa gunanya bersujud pada jiwa-jiwa yang menyedihkan ini? Sekumpulan burung yang dikurung. Saya tidak dapat menemukan tempat yang disebutkan Paman Guru Ma, jadi saya tidak akan repot. Menghitung waktu, Paman Guru Ma harus segera bangun. Gua 7 Dao Sekte ini menjadi semakin menarik. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.